Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Marisa Dwi Rahmawati dengan NIM 18 10 30 10 14. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit stroke dan juga spinal cord injury pada SL3 modul kegawat daruratan dengan dosen pengampu Bapak Tri Laksono. Yang pertama yang saya ingin jelaskan yaitu tentang penyakit stroke. Jadi stroke ini adalah kondisi di mana pasokan darah yang menuju ke otak itu mengalami gangguan karena adanya pecahnya pembuluh darah atau penyumbatan pembuluh darah seperti itu. Nah, di sini stroke itu dibagi menjadi dua. Apa aja sih? Yang pertama yaitu ada stroke iskemik. Nah, stroke iskemik itu kondisi di mana pasokan ke darah. Stroke iskemik yaitu kondisi di mana pasokan darah yang menuju ke otak mengalami gangguan karena adanya penyumbatan pembuluh darah. Nah, penyumbatan ini bisa dikarenakan ada plak atau ada emboli atau embolus seperti itu. Nah, jenis stroke yang kedua yaitu ada hemorrhagic. Nah, pada kasus stroke hemorrhagic ini kondisi di mana pecahnya pembuluh darah pada otak yang mengakibatkan perdarahan pada otak. Lalu otak itu sangat sensitif. Jadi otak itu menerima 20% dari curah jantung. Padahal otak itu besarnya hanya 2% dari berat badan atau total badan kita, seperti itu. Nah, otak ini sangat tergantung pada penerimaan oksigen, seperti itu. Lalu jika otak tidak menerima oksigen dalam waktu beberapa menit, otak itu akan mengalami kematian sel atau jaringan, seperti itu. Nah, pada stroke itu sendiri karena adanya penyumbatan atau karena adanya pecahnya pembuluh darah, jadi di sini saraf yang mati atau hilang pada penyakit stroke ini bisa mencapai 1,2 miliar seperti itu. Nah, terus kalau sudah terjadi stroke ini, setiap 1 menitnya itu sel atau jaringan pada otak itu bisa mati 1,9 juta. Nah, kalau per 1 jam setelah terjadi stroke ini, apabila tidak cepat ditangani, itu bisa 120 juta per jam, seperti itu. Nah, di sini cara untuk mengetahui orang itu stroke atau tidak bisa kita lihat. Yang pertama itu dari fast dropping. Fast dropping di sini artinya seperti ini, merot pada satu sisi seperti ini. Nah, lalu yang kedua ini lemah, anggota gerak badan lemah pada salah satu sisi atau bagian. Jadi terus yang ketiga yaitu sulit berbicara. Nah, kalau fast dropping ini kan kita bisa lihat ya, langsung mereot seperti ini. Nah, tapi untuk mengetahui lebih lanjutnya itu penyakit stroke atau bukan, bisa dilihat dari kelemahan pada satu sisi. Kita bisa tes dengan cara seperti ini. Pasien diminta atau
pasien diminta itu untuk mengangkat tangannya selama 10 detik. Jika dalam waktu 10 detik itu pasien bisa mengangkat, itu berarti bukan stroke seperti itu. Tetapi jika pasien tidak bisa mengangkat, itu kemungkinan besar itu bisa stroke atau kelemahan otot pada salah satu sisi seperti itu. Nah, lalu yang ketiga itu kan tadi ada bicara yang sulit. Nah, kita bisa tes dengan cara mengikuti kita menginstruksikan kepada pasien tersebut untuk mengikuti kata-kata yang kita berikan kepada pasien tersebut. Seperti itu. Nah, jika pada tes-tes tersebut dari 3 itu kok tidak salah satunya ada yang tidak normal, itu kemungkinan besarnya itu 70%-nya itu bisa terjadi stroke seperti itu. Di sini ada beberapa klasifikasi pada stroke. Jadi di sini ada urutan dari 0 sampai 5. Jadi pada 0 ini pasien belum terdeteksi atau belum diketahui, misal dari simptomnya itu belum diketahui dan masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa tanpa adanya gejala apapun seperti itu. Nah, yang pertama ini, kalau yang nomor pertama ini dia masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, lalu di sini sudah ada muncul mulai simptom tapi masih ringan. Seperti itu. Lalu yang kedua yaitu di sini dia disability-nya itu masih rendah seperti itu. Dia masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari, aktivitas biasa seperti itu. Dia masih bisa berjalan tanpa memerlukan bantuan. Lalu di sini yang ketiga, klasifikasi ketiga, di sini dia sudah mulai butuh bantuan tapi belum sepenuhnya. Nah, di sini dalam arti belum sepenuhnya itu misal dia hanya memerlukan bantuan dari duduk ke berdiri seperti itu. Selebihnya dia masih bisa melakukan aktivitas seperti biasa, masih bisa berjalan seperti itu. Nah, lalu yang keempat ini dia sudah mulai memerlukan bantuan dan juga simptomnya sudah mulai berat, gejalanya sudah mulai berat, disability-nya juga sudah mulai berat. Nah, di sini dia memerlukan penanganan intensif di rumah sakit seperti itu. Nah, pada yang nomor 6 ini dia sudah total semuanya, jadi dia tuh kemungkinan sudah meninggal seperti itu. Nah, selanjutnya itu spinal cord injury. Spinal cord injury itu adalah cedera yang ada pada medula spinalis yang menyebabkan perubahan disfungsi motorik, sensoris, dan otomatik seperti itu. Nah, sehingga jika ada masalah di medula spinalis itu bisa SSP dan SST-nya akan terganggu karena medula spinalis ini yaitu sebagai eksekutor gerakan seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi spinal cord injury? Yang pertama yaitu ada benturan langsung atau kemudian terjadi fraktur pada medula spinalis tersebut, misal karena kecelakaan. Lalu pada medula spinalisnya itu tertekan atau tertekan seperti itu, jadi medula spinalisnya itu mengalami gangguan. Nah, yang kedua ini juga sama, misal ada orang jatuh terduduk. Nah, lalu
bantalan diskusnya itu pecah, dan kemungkinan lalu menekan medula spinalis seperti itu. Nah, lalu pada spinal cord injury ada miotom dan dermatom. Dermatom ini adalah area kulit yang diinervasi oleh medula spinalis seperti itu. Nah, lalu pada miotom itu akas syaraf segmental yang menginervasi otot. Nah, pada miotom ini tidak semua itu terkena pada bagian tubuh itu, tidak semuanya ada miotom, hanya beberapa bagian. Ya, kalau pada anggota gerak atas itu ada C5, C6, C7, C8 sampai T1 seperti itu. Lalu kalau pada anggota gerak bawah itu ada L2, L3, L5, L4 sampai S1 seperti itu. Lalu di sini ada klasifikasi cedera tulang belakang. Nah, yang pertama itu ada tetraplegi dan paraplegi. Nah, tetraplegi di sini yaitu cedera di daerah servikal. Nah, kalau terjadi cedera di daerah servikal ini, semua anggota gerak tubuh mengalami kelemahan seperti itu. Lalu kalau pada paraplegi ini kan cedera di segmental torakal atau lumbal atau segmental seperti itu. Jadi hanya 2 anggota gerak tubuh yang mengalami gangguan seperti itu. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.